Saudara sekalian, shalom, puji Tuhan, hari yang baru, berkat Tuhan bagi kita semua. Saudara, saya ingin menyampaikan renungan singkat pagi ini yang saya beri tema sikap kebapaan yang tulus. Teksnya diambil dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai 10 berbunyi demikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya sudah kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu beralih kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel, Samuel. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Saudara sekalian yang kekasih, masih berkaitan dengan Samuel, anak yang diminta oleh ibunya yang bernama Hana, dan kemudian setelah disape atau cerai susu, diserahkan kepada Tuhan, dan kemudian melayani Tuhan dalam pengawasan dan bimbingan Imam Eli. Eli adalah imam yang sebenarnya banyak mengagumkan. Sayangnya anak-anak Imam Eli tidak mengikuti jejak papahnya dan melakukan hal yang tercela dan memalukan. Dan tampaknya Imam Eli kurang tegas dan kurang keras mendidik anaknya. Sehingga kalau kita membaca dalam pasal 2 ayat 25-36, datanglah hamba Tuhan kepada Eli dan menjelaskan tentang berbagai situasi yang akan dialami oleh keluarga Eli. Semua hal yang sangat buruk disampaikan di sana. Eli dan keturunannya akan mengalami banyak kesusahan. Bahkan kedua anaknya Hofni dan Phinehas akan mati dalam sehari. Dan juga dikatakan bahwa anak-anak atau keturunan Imam Eli tidak akan ada yang punya usia panjang. Mereka tidak akan ada yang mati di usia tua. Mereka akan mati di usia yang masih relatif kuat dan muda. Bahkan dikatakan oleh hamba Tuhan itu, Tuhan telah memilih seorang hamba yang berkenan kepadanya, yang akan melakukan kehendak Tuhan. Dan itu disampaikan di pasal 2 ayat 35. Dan kemudian dikatakan anak-anak Imam Eli, keturunan Imam Eli nanti hidupnya akan dipenuhi dengan kesusahan. Walaupun mereka keturunan imam, orang Lewi, tetapi nanti akan menjadi susah karena mereka akan tidak mendapat kepercayaan, kehormatan untuk melayani sebagai imam. Mereka akan meminta-minta kesempatan untuk melayani supaya tetap bisa ada pelayanan dan ada makanan. Dan itu ada di pasal 2 ayat 36. Kemudian teks yang kita baca tadi, saudaraku, adalah pada waktu Samuel dipanggil Tuhan. Yang luar biasa dan mengesankan saya adalah walaupun Eli tahu bahwa Samuel itu pilihan Tuhan yang akan menggantikan keturunan Eli, tetapi Eli tidak pernah sakit hati. Dia bahkan sangat penuh kasih sayang kepada Samuel. Pada waktu Samuel dipanggil Tuhan dan Samuel lari kepada Eli dan berkata, aku tidak manggil kamu, anakku, pergilah. Lalu dikatakan dalam diskusi tadi, dalam cerita tadi, Eli memanggil Samuel itu anakku. Bahkan di bagian akhir dari yang kita baca tadi, Eli memberi petunjuk bagaimana sikap Samuel pada waktu nanti Tuhan memanggil dia kembali. Dia katakan, hambamu mendengar, berbicaralah Tuhan. Dan itu yang kemudian menjadi awal karir dan pelayanan yang luar biasa dari seorang imam bernama Samuel. Atas petunjuk dan atas bimbingan Imam Eli. Makanya saya katakan sikap kebapaan Imam Eli yang luar biasa. Dialah yang membimbing dan memberi warna kasih dan perhatian kepada Samuel. Saudaraku, banyak anak-anak kita di zaman modern ini liar. Saudara, karena apa? Karena sikap kebapaan dari bapaknya yang kurang baik. Saudaraku, karena itu nasihat firman Tuhan dalam Efesus 6 ayat 4. Bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran Tuhan dan takut akan Tuhan. Dan itulah sebabnya sikap kebapaan menjadi penting dalam konteks pendidikan zaman ini. Tuhan memberkati kita. Perhatikanlah sikap kebapaan.
demi masa depan anak-anak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa Surgawi, kami diingatkan kisah yang luar biasa, seorang imam yang penuh sikap kebapaan, yang hatinya penuh dengan kasih sayang. Walaupun Imam Eli gagal mendidik anaknya, tidak keras seperti seharusnya, sehingga keturunannya menjadi banyak susah. Tapi Tuhan, kami mohon kepadamu supaya di zaman modern ini kami juga bisa mendidik anak-anak kami dengan takut akan Tuhan, berjalan dalam didikan Tuhan. Tolong kami hari ini dalam segala aktivitas kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Amin. Selamat pagi.